Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iki Sharing. Tepatnya sharing cerita, duka, bahagia, omongan tetangga, quotes bapak-bapak, sampai omelan orang tua. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik ya? Baik, alhamdulillah. Jadi gue ada satu pertanyaan penting nih buat lo jawab. Pertanyaannya adalah kapan lo terakhir mandi? Jawab ya di kolom komentar. Oke, jadi di sharing session kali ini gue pengen ngebahas tentang baperisme ya. Atau mungkin ya barisan-barisan orang baper lah. So ini juga berdasarkan pengalaman gue secara pribadi ya. Jadi untuk topik baper ini mungkin ya relate juga gitu dengan kehidupan kalian. And then jangan banyak berpikir. Belajarlah melakukan semuanya sampai tuntas. Ya karena pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai. Bukan begitu? Dan mungkin kita harus belajar ya untuk membuka mata dan juga membuka telinga. Agar apa? Ya kamu gak marah-marah terus kalau misalkan kamu dikritik sama orang, sama temanmu, sama sahabatmu. Dan mungkin mereka ingin kamu itu jauh lebih baik. Belum apa-apa kok kamu udah baper aja, merasa jadi orang paling tersakiti di muka bumi ini. Kan gak gitu konsepnya. Selain dari ngebuka mata dan juga ngebuka telinga, ya kita harus tangguh sih, menguatkan mental dan juga pikiran terlebih dahulu. Karena ketika ada narasi-narasi yang kamu dengarkan berbentuk kritik, itu kamu bisa cerna lebih baik dan melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Karena gimana ya, perbedaan persepsi, asumsi, opini, atau argumentasi itu sangatlah sah terjadi di muka bumi ini. Tapi bang, katanya, omongannya dia itu nyakitin loh. Aku gak bisa terima. Aku sakit hati sama kritikannya dia. Oke. Aku cuman pengen bilang sih, gak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Karena semuanya itu butuh waktu, butuh proses. Sama halnya ketika kamu masak Indomie. Indominya kan kamu rebus dulu toh. Padahal sudah jelas kalau mie Indomie itu salah satu jenis mie instan. Ya semua mie sih. Jadi pelan-pelan, sabar, dan nikmati aja prosesnya. Karena ya aku juga pernah sih, mungkin ya dalam masalah kerjaan dulu. Ketika gue melakukan sebuah kesalahan, ada satu rekan kerja yang mungkin sedikit agak membagongkan. Maybe niatnya baik, tapi cara yang dia lakuin itu salah. Kenapa gitu? Caranya dia tuh kayak gini. Dia ngeritik gue di depan rekan-rekan kerja yang lain. Bahkan sampai ada customer juga yang tahu masalah yang gue adepin. Dan untungnya gue sendiri adalah orang yang bermental baja. Amin. Jadi ya gue anggap sebagai hal biasa aja. Mungkin ya karena gue adalah eh, apa ya, orang yang baru di lingkungan itu, sehingga mungkin mereka bertindak semena-mena. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan juga gue punya prinsip,
Jadi gak apa-apalah orang melakukan perbuatan buruk sama gue, asalkan gue gak berbuat demikian sama orang lain. Gue cukup serahkan aja sama yang maha kuasa. Kan lebih ngeri coy. Karena itu tadi bagi gue, ya mungkin itu hal sepele dikritik di depan rekan kerja yang lain. Karena ya masalahnya juga masalah kecil sih, cuman ya kan caranya aja yang kurang afdol, caranya aja yang kurang bagus. Nah beda cerita tuh kalau misalkan masalahnya masalah besar, terus dibalik itu ada yang sepadan dan juga maybe benefit. Mungkin kalau sekarang lo lagi rebahan atau lagi tiduran ya sambil ngedengerin podcast ini, coba deh lo bayangin sambil lo tersenyum, sambil lo tutup mata, bilang sama diri lo kalau masih ada orang yang sayang sama kamu, dan bilang kalau kamu orang yang berharga dan juga kamu orang yang beruntung. Karena gak semua orang bisa seperti kayak kamu, punya teman yang peduli sama kamu, punya sahabat yang gak mau ngelihat kamu salah gitu kan. Mereka ngingetin kamu biar kamu lebih baik. Mereka ingetin kamu ketika kamu punya salah. Gimana bang kalau ada orang yang nyari-nyari masalah? Itu beda cerita, itu beda topik. Biasanya orang yang julid atau orang yang iri, ya kita tinggal bilang saja terhadap diri kita, biarkan, karena ya omongan mereka, persepsi mereka, pendapat mereka, kelakuan mereka itu adalah hal yang gak bisa kita kontrol. Yang kita kontrol adalah sikap kita, respon kita. Kita mau berbuat seperti apa. Kalau kamu mungkin sekarang di usia 20-an, cobalah kamu itu lebih fokus mungkin terhadap tujuan kamu. Kamu banggain orang-orang yang kamu sayangi. Memang terkadang capek, pasti. Namun kamu harus ingat, dunia ini gak peduli ketika kamu capek. Dunia itu terus berputar pada porosnya. Capek itu boleh. Dan ketika kamu pengen berhenti, ya itu sangat tidak apa-apa. Istirahat sejenak. Dan jangan lupa, ketika energimu sudah siap kembali, maka lanjutkan lagi perjuangan kamu. Terus ada tuh misal orang bilang kayak gini, mau 1000 kali lu bilang semangat, mau 1000 kali lu bilang ayo begini, capek tetap capek. Iya betul sih. Tapi ketika lu capek, ketika lu down, justru yang lebih harus lo kuatkan adalah mental dan juga pikiran lu sendiri. Dan ya kita harus tahu sih dasarnya, manusia itu kan pasti saling berhubungan ya satu dengan yang lainnya. Kadang hubungannya baik dan kadang hubungannya juga buruk. Tapi ada satu manusia yang kamu sendiri wajib punya hubungan baik sama dia. Siapa dia? Dia adalah dirimu sendiri. Dia itu bisa jadi pahlawan atas cinta, kasih, dan kebahagiaan dirimu. Atau sosok yang bisa membawamu ke dalam jurang nestapa, kekecewaan, kepedihan, bahkan sakit yang teramat hebat. Itu dirimu sendiri yang ngebuat itu. Makanya cobalah berdamai dengan dirimu sendiri. Ajak dia bercerita, bersenang-senang, dan bahagia bersama. Sedih itu boleh,
Nangis itu boleh banget. Kecewa juga, siapa yang larang gitu kan. Sedih karena tiba-tiba misal kamu diputusin sama pacar kamu. Nangis karena kamu dibentak sama pacar kamu. Kecewa semisal karena pacarmu selingkuh dengan orang lain. Oh my god. It's okay. Kamu boleh banget merasakan emosi sedih, kecewa. Tapi satu sih, jangan terlalu tenggelam dalam perasaan atau emosi negatif. Analoginya adalah ketika lo nyelam, lo masih bisa naik ke atas permukaan. Tetapi ketika lo tenggelam, lo bakalan selamanya di dasar lautan. Ketika kamu lagi ngalamin emosi negatif kayak tadi, kamu cukup menyadari dan merasakan emosi itu. Kamu tidak harus marah berlebihan. Jadi kamu gak harus marah berlebihan sampai salto atau ngacak-ngacak WC umum. Karena sejatinya kedewasaan seseorang dilihat dari cara dia bersikap. Jadi ya itulah ya topik sharing kali ini. Gimana? Apa lo juga pernah ngerasain hal yang sama? Kalau iya, yuk coba komen di bawah. So buat kalian yang punya cerita atau pengen curhat, kalian boleh kirim cerita atau curhatan kalian lewat email gue di isharing@gmail.com. Dan nanti emailnya gue taruh ya di deskripsi. And gue disclaimer juga ya buat lo yang gak pengen namanya disebut. Nanti gue kasih nama atau sebutan anonim. Jadi nama lo bersih dari pantauan polisi dan BNN. So gue minta dukungannya dan juga support dari kalian karena ini channel baru. Jadi jangan lupa buat subscribe, like kalau lo suka podcast ini, unlike kalau kalian gak suka. Gue juga manusia biasa yang kadang salah, lupa dan juga gak sempurna. Jadi komen aja di bawah kalau kalian punya masukan dan juga kritikan. Terakhir, share video ini ke teman-teman kalian biar bisa dapat insight juga ya dari video ini. So, see you on the next topic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.